Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah Nur Afifah dengan NIM 221080281. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok dalam organisasi. Sebelum melanjutkan materi ini, arti dari kelompok itu apa sih? Artinya yaitu dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Dalam kelompok ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada formal, yang kedua ada informal. Yang pertama tadi formal. Dalam formal ini terbagi beberapa ciri khusus atau kriteria. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah memiliki struktur organisasi. Yang kedua adalah memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya. Yang ketiga ada perilakunya diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Contoh dari formal ini yaitu dalam suatu sekolah kan ada sebuah organisasi seperti OSIS. OSIS ini memiliki struktur organisasi dan tiap struktur organisasi itu memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas di setiap bagiannya. Jadi biasanya struktur itu kan dibagi menjadi mungkin ketua, sekretaris, ada bendahara. Jadi dari semua bagian itu memiliki tugas dan pekerjaan masing-masing yang jelas. Yang ketiga ada perilakunya diarahkan. Jadi biasanya perilakunya itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua ada informal. Dalam informal ini memiliki tiga ciri. Yang pertama adalah tidak memiliki struktur formal dan tidak terorganisir secara resmi. Yang kedua ada muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial. Yang ketiga ada dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerja. Contoh dari informal ini yaitu pada suatu desa sering kita jumpai ada ibu-ibu yang mengadakan sebuah arisan. Arisan ini kan tidak memiliki struktur yang formal, tidak terorganisir secara resmi. Berikutnya ada 5 tahap pembentukan kelompok. Yang pertama ada pembentukan, yang kedua ada pertentangan, yang ketiga ada persatuan, yang keempat ada kinerja, yang kelima ada pengakhiran. Yang pertama itu ada pembentukan. Dalam suatu kelompok kan tentu kita butuh pembentukan itu untuk menyatukan dalam satu organisasi yang sama. Yang kedua ada pertentangan. Jadi setiap orang kan memiliki karakter dan sifat masing-masing. Dalam hal ini kan pasti ada pertentangan. Yang ketiga ada persatuan. Persatuan ini bagaimana suatu organisasi menjadi satu atau orang-orang di dalamnya menjadi satu untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat ada kinerja, yaitu kinerja suatu organisasi. Yang kelima ada pengakhiran dan pembubaran. Di dalam sebuah organisasi itu biasanya ada pengakhiran karena kadang kayak ada waktu periodenya seperti periode 2023, periode 2024. Berikutnya ada model keseimbangan terputus-putus, di mana serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok melibatkan transisi antara keadaan inersia atau statistik dan aktivitas. Dalam hal ini ada beberapa urutan tindakan. Yang pertama adalah menemukan arah kelompok dan menyusun tujuan. Yang kedua ada kelompok cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan
tertentu atau periode inersia pertama. Yang ketiga ada transisi, yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru. Yang berikutnya ada periode inersia kedua, yaitu setelah melewati periode transisi ini, kelompok akan memasuki fase stabilitas baru dengan cara kerja dan pola yang berbeda dari sebelumnya. Yang berikutnya dari yang terakhir, apabila kita sudah mengurutkan tindakan keempat tadi, yang terakhir suatu kelompok itu akan tercapai tujuannya. Selanjutnya ada property group. Menurut Wijaya mengatakan bahwa grup properti adalah studi tentang bagaimana individu dalam kelompok berinteraksi dan bagaimana perilaku mereka dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama ada peran, yang kedua ada norma, yang ketiga ada status, berikutnya ada ukuran, yang keempat ada kekompakan, dan yang kelima ada kekompakan, dan yang terakhir ada keanekaragaman. Baik, yang pertama ada peran. Peran ini pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu posisi. Jadi yang pertama ada persepsi. Persepsi orang itu berbeda-beda. Dalam hal ini mempengaruhi suatu organisasi. Yang kedua ada pengharapan. Yang ketiga ada psikologikal kontak atau kontak psikologis, yaitu sebuah kesepakatan yang tidak tertulis antara individu. Yang berikutnya ada konflik peran. Yang kedua ada norma. Norma ini merupakan standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Ada beberapa norma di sini. Yang pertama ada norma kinerja, yang kedua ada norma penampilan, kemudian yang ketiga ada norma tata sosial, dan yang terakhir ada norma alokasi sumber daya. Kemudian yang ketiga ada status. Status di sini yaitu posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Jadi status ini berpengaruh dalam sebuah organisasi. Yang berikutnya adalah teori karakteristik status. Menyatakan bahwa perbedaan karakteristik status menciptakan hierarki status dalam keputusan kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada tujuan kelompok. Dalam hal ini merupakan karakteristik pribadi seseorang. Jadi status ini sangat berpengaruh. Contohnya kayak sebuah manajer memiliki sebuah keputusan. Keputusan ini sangat berpengaruh dalam sebuah perusahaan tersebut. Manajer ini merupakan status yang diberikan oleh orang kepada orang tersebut. Jadi keputusan manajer ini sangat berpengaruh. Yang keempat ada ukuran. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar, di mana individu bekerja lebih banyak, lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil. Dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil, karena kelompok yang besar ini otomatis ada orang yang banyak, menjadikan suatu masalah ini cepat untuk terselesaikan karena ada orang yang banyak dalam suatu kelompok itu. Yang
Berikutnya ada kemalasan sosial. Kecenderungan individu untuk mengeluarkan lebih sedikit usaha ketika bekerja secara kolektif dibandingkan ketika bekerja sendiri. Yang keempat ada kohesivitas, yaitu tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap berada dalam kelompok. Dalam hal ini ada peningkatan kepaduan kelompok. Yang pertama ada membuat kelompok yang lebih kecil, jadi kayak semacam circle. Yang kedua ada mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok. Yang ketiga ada meningkatkan waktu bersama anggota kelompok. Berikutnya ada meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dalam kelompok. Berikutnya adalah mendorong persaingan dengan kelompok lain. Jadi mungkin di sini dalam kohesivitas ini dalam pekerjaan dibagi beberapa kelompok menjadikan mendorong beberapa kelompok ini bersaing untuk mencapai tujuan yang sama. Berikutnya adalah memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi. Jadi apabila suatu kelompok itu dinilai bekerja dengan baik atau melampaui batas maksimal target, bisa memberikan penghargaan kepada kelompok itu. Yang berikutnya adalah mengisolasi kelompok secara fisik. Berikutnya yang terakhir ada keragaman. Keragaman ini tingkat kesamaan anggota kelompok atau berbeda satu dengan yang lain. Jadi keragaman ini merupakan perbedaan antara yang satu dengan orang yang lain. Keragaman ini tampaknya meningkatkan konflik kelompok, terutama pada tahap awal perkembangan kelompok. Jadi apabila ada orang yang berasal dari daerah lain, mungkin bertemu dengan teman yang berbeda daerah. Jadi kadang bahasa atau cara dia berbicara berbeda-beda. Kadang bahasa ini berpengaruh dalam organisasi karena dapat menimbulkan konflik antar individu apabila salah pengertiannya. Yang berikutnya ada keputusan kelompok. Dalam keputusan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya di sini terdiri dari 4. Yang pertama, informasi lebih lengkap. Yang kedua, ada meningkatkan kecenderungan pandangan. Yang ketiga, keputusan lebih tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama adalah lebih lambat. Yang kedua adalah meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri. Berikutnya dominasi oleh satu atau beberapa anggota. Yang terakhir ada tanggung jawab menjadi tidak pasti. Dalam hal ini teknik pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 4, yaitu interaksi kelompok. Interaksi kelompok merupakan anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada brainstorming, yaitu proses lebih lanjut secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Yang berikutnya adalah teknik nominal kelompok, yaitu di mana metode pengambilan keputusan kelompok individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Yang terakhir ada
pertemuan elektronik. Yang dimaksud di sini adalah pertemuan di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.